Bikin saja. Orang gila ini terus mengejarnya walaupun naik ke atas pohon. Alhasil Dono ketakutan dan akhirnya dia terjatuh ke bawah. Tidur. Dan inilah keadaan Dono, malah semakin parah, bukannya membaik. Di saat Dono tertidur, dia malahan bermimpi. Dalam mimpinya, dia menjadi seorang dokter dan dia mengobati para pasien. Malah ada suster Susi di sini. Dia pun termasuk salah satu pasiennya Dono. Sekarang buka bajunya. Di saat Dono tersadar dari mimpinya, sudah ada Kasino dan Indro. Di sini Indro pun bilang bahwa lukanya bukannya sembuh, malah semakin parah. Lu nambah sembuh kagak, malah begini dibuntel-buntel kayak ikan pep. Dono pun bercerita bahwa dia betah di sini karena sudah memiliki pacar suster. Indro pun bercerita hal yang sama. Dia memiliki pacar di hotel, tetapi tidak ingin setiap hari ke hotel. Kamu malah pacaran di sini. Bodoh kamu. Dono pun menanyakan kebenaran ini kepada Kasino. Kasino malah memperlihatkan foto pacarnya Indro. Dan Dono pun langsung marah. Karena yang difoto itu adalah suster Susi gebetannya. Mereka pun berpamitan pulang. Kas, pulang yuk. Pulang dulu ya. Di malam harinya, Dono berjalan-jalan ke kamar lainnya. Dengan bermaksud hendak meminjam uang untuk ongkos pulang. Namun semua pasien malah kabur keluar kamar. Karena disangkanya mumi berjalan. Mas. Jangan takut, saya cuma mau pinjam uang Rp5.000. Setelah mendapatkan uang untuk ongkos, Dono pun bergegas kabur dan menghampiri delman ini, hendak meminta diantarkannya pulang. Namun kusir ini malah kabur. Feelings, nothing more than feelings. Kasino sedang ngadem di luar sambil bermain gitar-gitaran. Karena keasikan main gitar hingga ketiduran di luar. Tak lama kemudian Dono pun sampai ke rumah dan membangunkan Kasino. Don. Kasino pun bertanya kenapa dia pulang dalam keadaan sakit. Dono pun jujur, dia hanya berpura-pura sakit agar bisa berlama-lama bersama suster Susi. Dono pun di sini bilang ia ingin bersaing bersama Indro, lalu mengajak Kasino untuk membantunya dan Kasino pun menyetujuinya. Kamu bantu saya kan? So tentu, sudah pasti kawan susah harus kita bantu. Ternyata Kasino dan Dono pun mendatangi asrama perawat ini dan mereka berdandan seperti wanita. Karena di asrama ini ada larangan dikunjungi oleh laki-laki. Kamu saja yang kenalan, kamu saja. Saat Dono memencet bel dan ibu asrama ini pun keluar. Namun karena ini sudah larut malam jadi dilarangnya berkunjung. Tetapi Dono memaksa karena dia mengaku sebagai tantenya dari Solo. Dan akhirnya diizinkanlah masuk. Baiklah, silakan masuk. Oh, Mas Dono. Susi pun membawa Dono ke kamarnya agar ngobrolnya lebih leluasa. Dono bermaksud mengajak Susi untuk menonton festival rock and roll. Namun Susi pun menolaknya karena susah sekali untuk mendapatkan izin dari ibu asrama. Dono dan Kasino pun menyuruh Susi untuk berbohong agar bisa izin keluar dengan mereka. Namun keburu ibu asrama ini pun mengetuk pintu kamar ini. Susi, Karena Susi lama membukanya, akhirnya ibu asrama pun masuk sendiri dan menyuruh tamu ini untuk kembali berkunjung di minggu siang. Iya, Bu. kamu laki-laki ya? Puan, ini ada jendolanya. Pergi kataku. Indro sedang melamun sambil memandangi foto Susi, lalu ditegur oleh Kasino. Dan di sini Kasino bercerita bahwa persahabatan kita akan hancur hanya karena satu orang wanita. Dan Indro pun mengira kalau Kasino pun menaksir Susi. Bukan saya, tapi Dono. Hah? Yang benar. Tetapi Kasino menjelaskan yang sebenarnya dan menceritakan kalau malam ini mereka berdua akan hadir di festival rock dan Indro pun membuktikannya. Indro pun datang ke lab temannya, hendak meminta sebuah ramuan untuk Dono dan temannya pun memberikan ramuan tertawa pada Indro. Dan benar saja, Indro mencobanya kepada temannya ini. Jajalah. Dan ternyata Kasino pun menjadi pengisi acara di festival ini. Di saat Dono dan Susi asik berdansa, datanglah Indro di tengah keramaian ini. Di saat Indro berhasil merebut tarian dansa dari Dono, malah ada seorang waria mengancamnya dengan pistol, menyuruhnya berdansa bersama dia.
Dengan terpaksa, Indro pun menurutinya. Dan mereka pun berdansa dengan berbagai macam aksi. Tapi, tak lama kemudian, Indro pun menyemprotkan ramuan tadi pada semua tamu pesta ini. Dan semua pun tertawa. Tawa deh lo. Tawa lo. Di sini, Kasino bertanya kepada Dono rencana selanjutnya untuk masalah cinta segitiga antara mereka. Dan ternyata Kasino pun akan ikutan bersaing untuk mendapatkan Suster Susi. Mereka bertiga mendapat undangan dari Suster Susi. Jadi, Kasino sedang mencari cara agar mendapatkan uang untuk membeli pakaian, agar mereka berpenampilan menarik. Saya juga mau bersaing, Don. Keesokan harinya, aksi pun dimulai. Indro menjual foto telanjang di kawasan mall, sedangkan Kasino menjual koran, dan Dono menjadi tukang parkir. Duit, parkir nggak becus. Akhirnya, mereka bertiga pun datang ke undangan Suster Susi. Mereka semua berjoget bersama Suster Susi. Oh gadis nan jelita, goyang di dalam resah. Setelah beres acara semua ini, Susi pun dengan berat hati berpamitan kepada mereka semua. Bahwa Suster Susi akan pulang ke Holland karena disuruh ayahnya untuk menemaninya di sana. Dan mereka bertiga pun semua kecewa. Nah, itulah akhir cerita dari film ini teman-teman. Sampai jumpa di film selanjutnya. Terima kasih.